Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konsep kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Pertama-tama, yang terhormat Bapak dosen pengampu Ranat Mulia Pardede SE Hemha serta teman-teman semuanya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Dwi Prastya Rizky, Melani Karantika, Nur Sairah, Serli Pramesti, dan Rizky Ayuni. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedua akan dijelaskan oleh Nur Sairah tentang alasan diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Serli Pramesti tentang sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang keempat akan dijelaskan oleh Dwi Prastya Rizky tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan tentang esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut teori Cronenberg dan PKB Sabaruddin 1975, tujuan negara yang lebih luas adalah agar manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara menyejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan di atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Tujuan negara RI dapat ditemukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat. Next. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan, dan keempat, menegakkan keadilan. Lanjut, kedua akan dijelaskan oleh Nur Sairah. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Alasan yang pertama itu karena perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, masih banyak yang belum baik dan terpuji. Contohnya seperti masih ada praktik suap, korupsi, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang terjadi, seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Karena munculnya permasalahan-permasalahan inilah, maka diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Serli Pramesti. Kepada Serli dipersilahkan. Yang ketiga, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban. Selain berupaya mensejahterakan masyarakat, dalam tujuan negara, sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara,
Maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Ada dua bagian besar hukum, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perorangan. Menurut Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, membagi hukum menjadi 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, bukan hanya diperlukan pembaruan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Berikut adalah gambaran dari aparat penegak hukum di Indonesia. Yang pertama, yakni lembaga penegak hukum yang terbagi atas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Lalu yang kedua ada lembaga peradilan yang terbagi atas peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Serta peradilan umum terbagi lagi menjadi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kasasi, dan penasehat hukum. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Prastia Rizky. Kepada Dwi dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Ada pula masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Yang ketiga, ada pula maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan oknum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Ayuni. Baik, makasih. 5. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum, material seyogianya dapat terwujud dalam proses penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki jumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegakan hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berikut merupakan hasil presentasi kami. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.